Saudara-saudara, kita akan belajar dari firman Tuhan di Alkitab dan tetap pendalaman kita berdasar tafsir secara Alkitabiah diperkaya dengan tafsir secara filsafat. Oleh karena ini adalah konten motivator filsafat pengarang 8 novel sejauh ini dan semoga bertambah lagi. Nah, kita akan mempelajari di dalam kitab Sefanya 3 ayat 14 sampai 20, yaitu kitab di dalam perjanjian lama yang mengatakan, bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempi soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah. Jadi ini diperintah untuk bersorak-sorai. Bangsa Israel diperintahkan untuk bersorak-sorai. Ada latar belakang apa terhadap hal ini sehingga ada perintah Tuhan untuk bersorak-sorai bagi umat Israel ini. Nah, kita tentu harus belajar latar belakang pendahuluannya, yaitu Sefanya itu artinya Tuhan menyembunyikan. Sefanya itu nama orang yang setiap nama pasti ada artinya. Dia adalah putra dari buyut Raja Hizkia yang bernubuat selama masa pemerintahan Yosia. Nah, itu tahun 639 sampai 609 sebelum Masehi. Jadi pada saat ini paralel kehidupannya berbarengan dengan filsuf Yunani kuno, di mana ada masa peralihan antara mitos dewa-dewi ke Prasokrates. Nah, di sini memang bangsa Israel pernah di dalam pendudukan Yunani. Penguasa Saleh yang terakhir di Yehuda. Nah, ini penguasa terakhir di Yehuda di dalam Sefanya 1 ayat 1, yaitu Raja Yosia itu tadi. Nah, dia di dalam Sefanya 1 ayat 1 mengatakan demikian. Firman Tuhan datang kepada Sefanya bin Kusi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda. Raja Yehuda yang terakhir. Nah, dengan mengacu kepada Yerusalem sebagai tempat ini di dalam Sefanya 1 ayat 4 dan penggambaran yang tepat dari topografi dari dosa-dosanya, dia yaitu Sefanya itu merupakan penduduk ibu kota. Jadi ibu kota di Israel, Yehuda, Yerusalem, sebagai keturunan raja dan kerabat Raja Yosia. Ya, Sefanya ini bisa keluar masuk istana kerajaan. Dan nubuat-nubuatnya berfokus pada firman Tuhan bagi Yehuda dan bangsa-bangsa lainnya. Jadi keluarnya nubuatan oleh Sefanya ini yang kita pelajari pada saat ini itu dikaitkan dengan konteks kondisi bangsa Israel pada masa pembuangan pada saat itu, dijajah dari satu bangsa ke bangsa lain, dan di sini karena pelanggaran yang dilakukan oleh orang Israel melawan perintah Tuhan. Ya, dosa-dosa yang dituduhkan Sefanya kepada Yerusalem dan Yehuda, ini kita ketahui dari Sefanya 1 ayat 4 sampai 13. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit. Dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan. Namun di samping itu aku bersumpah. Nah, di situ saudara-saudara,
Aku bersumpah demi dewa. Nah, di sini dikatakan di dalam kitab Sefanya itu demi dewa Milkon, serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana tuan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Maka pada hari itu demikianlah firman Tuhan Allah, akan terdengar teriakan dari pintu gerbang ikan dan ratapan dari perkampungan baru dan bunyi reruntuhan hebat dari bukit-bukit. Merataplah, hai penduduk perkampungan lumpang, sebab telah habis segenap kaum pedagang, telah lenyap segenap penimbang perak. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya, dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Dan seterusnya. Demikian dikatakan ini kutukan Tuhan kepada bangsa Israel oleh karena perbuatan-perbuatannya. Jadi ini latar belakang dari kitab Sefanya itu adalah demikian. Latar belakang sejarah yang sungguh-sungguh mengenaskan oleh bangsa Israel sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan, tetapi mereka melawan Tuhan dengan menyembah Baal-Baal, menyembah dewa-dewi asing, menyembah berhala-berhala. Padahal kurang apa Tuhan memimpin mereka semenjak zaman keluar dari tanah perbudakan Mesir, dipimpin hingga dapat menyeberangi Laut Teberau dan dapat menduduki tanah Kanaan dengan pahlawan-pahlawan Tuhan yang gagah perkasa. Dan mereka akhirnya mendapatkan seorang raja, dan dari raja itu menguasai banyak bangsa-bangsa lain dan menjadi bangsa yang besar. Tetapi mereka bangsa Israel itu tidak setia menyembah Tuhan, tetapi sebaliknya mereka menyembah dewa-dewi asing dan melawan perintah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan marah pada mereka, dan di situ dihukumlah mereka. Dosa-dosa mereka itu dituduhkan Sefanya kepada Yerusalem dan Yehuda, seperti dari kitab yang sudah kita bacakan tadi dalam kitab Sefanya 1 ayat 4 sampai 13 dan Sefanya 3 ayat 1 sampai 7 mengatakan 3 ayat 1 sampai 7 mengatakan demikian. Hukuman atas Yerusalem. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya, dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang telah meninggalkan apapun sampai pagi hari. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi ia memberi hukumnya dan tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Tetapi orang lalim tidak kenal malu.
Aku telah melenyapkan bangsa-bangsa, menara-menara penjuru mereka telah musnah. Aku telah merusakkan jalan-jalannya, sehingga tidak ada orang yang lewat. Kota-kota mereka telah ditanduskan, sehingga tidak ada orang dan tidak ada penduduk. Aku sangka tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecaman, dan segala yang kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat dan seterusnya dengan kejahatan mereka. Nah, disinilah kemarahan Tuhan nyata atas kejahatan bangsa Israel, dan oleh karena itu Tuhan menghukum mereka seperti yang disampaikan oleh Sefanya yang masih keturunan raja-raja, tapi dia tinggal di ibu kota itu, menubuatkan tentang hukuman yang tidak diterima oleh bangsa Israel. Nah, ia bernubuat sebelum pembaruan dan kebangunan di bawah Yosia, pada saat dosa-dosa yang hebat dari para pendahulu Yosia yang jahat, ya, seperti Manasye, Amon, yang masih merajalela di kalangan masyarakat. Nah, pada tahun ke-12 dari pemerintahan Yosia, tahun 627 sebelum Masehi, barulah raja mulai membersihkan bangsa itu dari penyembahan berhala dan menghidupkan kembali ibadah yang benar kepada Tuhan. 8 tahun kemudian ia memerintahkan untuk memperbaiki dan menyucikan bait Salomo. Pada waktu itu ditemukan sebuah salinan hukum Tuhan di dalam kitab 2 Raja-Raja 22 ayat 1-10. Gambaran yang diberikan oleh Sefanya tentang keadaan rohani dan moral Yehuda sangat menyedihkan dan ditulis sekitar 630 sebelum Masehi. Jadi ini bersamaan dengan zaman filsafat Yunani kuno yang dimulai dengan masa pra-Sokrates. Dan tampaknya pada saat itu Yunani belum menjajah bangsa Israel. Jadi mereka masih ada di bawah kepemimpinan raja-raja di Yehuda. Raja Yehuda itu raja yang tersisa dari bangsa Israel yang terpecah menjadi dua, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara dengan Samaria kemudian terpecah dan dijajah oleh bangsa asing, sementara Yehuda masih ada. Dan Yehuda pun akhirnya terjajah oleh bangsa asing juga, oleh karena tidak semua raja-raja di Yehuda itu turut setia menyembah Tuhan. Dan itulah hukuman dari mereka, akhirnya mereka menjadi bangsa dalam pembuangan. Walaupun Yehuda tetap dipelihara Tuhan sampai masa kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dan bahkan sampai sekarang dengan adanya keturunan Yehuda yang disebut sebagai Yahudi, dan itu menjadi perwakilan atas keseluruhan Israel yang utuh, 12 suku bangsa Israel, walaupun sebetulnya secara kerajaan Israel Utara sudah tidak ada. Namun Yahudi dengan Yehuda, kebangkitan kerajaan ini dapat mewakili Israel secara keseluruhan. Nah, gambaran yang diberikan Sefanya mengenai keadaan rohani dan moral Yehuda menyedihkan itu ditulis sekitar 630 sebelum Masehi, pada saat bangsa Yunani masih dalam mitos dewa-dewi dan pada peralihan untuk menuju pemikiran-pemikiran filsafat di bawah kepemimpinan para filsuf yang pra-Sokrates, Thales, dan lain sebagainya. Dan akhirnya muncul Sokrates, dan Sokrates memunculkan muridnya Plato, dan Plato memunculkan muridnya Aristoteles, dan seterusnya. Pada saat ini sangat mungkin pemberitaan nubuat Sefanya secara langsung mempengaruhi raja dan membantu memberi semangat kepada gerakan pembaharuan raja. Nah, tanggal 630 sebelum Masehi, itu tahun 630 sebelum Masehi, ini selanjutnya diperkuat dengan kenyataan bahwa Babel sama sekali tidak disebutnya sebagai kekuatan yang diperhitungkan pada skala internasional saat itu.
belum dijajah oleh bangsa Babel. Bangsa Israel belum dijajah bangsa Babel. Babel baru mulai bangkit dengan naiknya Nabopolassar ke tahta pada tahun 625 sebelum Masehi. Jadi bangsa Israel pada saat karena kejahatannya dihukum oleh Tuhan itu akhirnya diserahkan pertama kali kepada bangsa di Babel, yaitu dipimpin Nebukadnezar yang dimulai dari Nabopolassar. Nebukadnezar adalah salah satu keturunannya. Dan nanti dari Babel itu akhirnya lepas ke pemerintahan Made Parsi. Sesudah itu baru ke Yunani, setelah Yunani atau Greka baru ke Romawi pada masa Tuhan Yesus itu pada masa penjajahan Roma. Nah, di situ kita tahu Babel baru mulai bangkit dengan naiknya Nabopolassar tahun 625 sebelum Masehi. Tetapi Sefanya menubuatkan kebinasaan Asyur yang perkasa. Suatu peristiwa yang terjadi pada tahun 612 sebelum Masehi bersama dengan jatuhnya Niniwi. Nah, Yeremia yang kita kenal nama Yeremia itu merupakan rekan Sefanya yang lebih muda. Jadi nabi-nabi yang kita sebut tadi ada yang namanya Sefanya, ada namanya Yeremia. Mereka hidup pada zaman kepemimpinan raja-raja Yehuda, yaitu raja dari kerajaan Israel yang terpecah menjadi dua itu. Jadi ketika kita melihat firman Tuhan itu ada kitab-kitab raja-raja, ada kitab 1 Tawarikh, 2 Tawarikh, ada kitab yang lain, nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Seolah-olah runtutannya nabi-nabi itu, kalau kita lihat sepintas, hidup tidak pada zaman raja-raja Israel itu. Tapi sesungguhnya mereka hidup pada zaman raja-raja itu. Dari penjelasan singkat pada konten kali ini jelas bahwa Sefanya pun demikian. Hidup pada masa kepemimpinan Raja Yosia yang melanjutkan para pendahulunya yang jahat, yaitu Manasya, Amon. Dan di sini kita tahu grafik keimanan orang Israel naik turun dan Tuhan menghukum mereka dengan akhirnya menyerahkan kepada bangsa Babel, dilanjut Made Parsi atau Greka, terus Yunani dan selanjutnya sampai ke Romawi. Di sini nubuat yang terjadi pada masa raja-raja itu mengingatkan kita bagaimanapun juga dalam pembahasan Alkitab itu seandainya ada suatu bahasan mencuplik suatu ayat di Alkitab, misalnya di dalam kitab yang menyatakan akan ada pemulihan oleh bangsa pemulihan pada bangsa Israel oleh Tuhan, misalnya di dalam Sefanya 3 ayat 17. Itu dinyatakan demikian, bahwasanya Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Jadi di sini yang kita bahas di ayat pertama tadi tentang perintah untuk bersukacita, bersorak-sorai dan sebagainya itu tidaklah serta-merta datang begitu saja. Tetapi ini adalah masa-masa pemulihan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel oleh karena kejahatan-kejahatan mereka bertobat. Kita tahu Raja Israel yang berdosa itu ada yang bertobat dan kembali menyembah Allah dan Tuhan memulihkan mereka. Seperti hal itu. Di sini ada perintah untuk bersorak-sorai. Itu adalah saat-saat Raja Yosia kembali bersama bangsa Israel, memimpin bangsa Israel untuk menyembah Tuhan dengan pertobatan massal dari kejahatan para pendahulunya. Dan dengan pertobatan massal itu maka kondisi mereka dipulihkan oleh Tuhan.
Jadi ketika ayat semacam di dalam Sefanya 3 ayat 17 ini disampaikan untuk menguatkan atau backing pada ayat-ayat lain tentang penyertaan Tuhan, orang hidup berkenan pada Tuhan, dan Tuhan memberkati mereka, tentu itu tidak bisa dilepas dari konteks dari ayat itu munculnya bagaimana. Ternyata sejarahnya latar belakang penulisan kitab Sefanya itu adalah seperti yang saya jelaskan tadi, ada pemberontakan oleh bangsa Israel terhadap Tuhan, namun ada pertobatan. Dengan adanya pertobatan itu mereka dipulihkan kepada kebahagiaan oleh karena pimpinan Tuhan. Jadi kitab Sefanya 3 ayat 17 ini lahir semata-mata ada konteksnya dan ada runtutan peristiwanya. Dan ini dapat kita pakai untuk menguatkan ayat dalam firman Tuhan yang lain lagi yang selanjutnya akan kita bahas di dalam konten berikutnya.